Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habil Alfaras dengan NIM 251095292. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar elektronika tentang konfigurasi BJT pada analisis AC. Yang pertama itu adalah rangkaian emitter follower. Dari rangkaian emitter ini kita harus mengubahnya menjadi rangkaian ekuivalen dengan mensubstitusikan semua nilai yang ada pada rangkaian ini. Caranya yaitu pertama kita ubah sumber menjadi nol dan kaki langsung menuju ke ground. Yang kedua, kita ubah rangkaian kapasitornya menjadi kapasitor ekuivalen. Yang pertama, kita untuk mencari impedans input, kita butuh RB dan ZB, di mana kita harus memparalelkannya. Setelah itu, nilai ZB kita substitusikan sedemikian rupa, sehingga ZB itu rumusnya itu beta RE kecil tambah RE besar. Yang kedua itu impedans output. Impedans output itu rumusnya ZO sama dengan RE besar paralel dengan RE kecil. Karena RE besar lebih besar daripada RE kecil, maka nilai Z outputnya itu sama dengan RE kecil. Yang ketiga itu penguatan tegangan atau AV. AV kita membutuhkan V0 per VI. Sedangkan V0 itu rumusnya RE besar per RE besar tambah RE kecil kali V input. Kita substitusikan ke dalam nilai AV sehingga kita dapatkan nilai AV itu yaitu RE besar per RE besar atau mendekati satu untuk RE besar kecil lebih besar daripada RE. Sedangkan kalau tanpa menggunakan rumus ini kita mendapatkan nilai AV yaitu RE besar per RE besar tambah RE. Yaitu kita lanjut ke penguatan arus atau AI. AI itu rumusnya yaitu V0 per VI. Di mana kita membutuhkan maaf. AI itu rumusnya I0 per II. Di mana kita butuhkan rumus I0 yaitu RB per RB tambah ZB dikali I input. Sehingga kita substitusikan ke dalam AI, maka kita dapatkan rumus AI yaitu beta tambah satu kali RB per RB tambah ZB. Kita lanjut ke rangkaian kedua yaitu common base. Inilah rangkaiannya. Seperti biasa kita harus substitusi nilai yang ada pada rangkaian ini menjadi rangkaian ekuivalen. Dengan cara sumbernya kita jadikan nol dan kakinya kita jadi langsung ke ground. Sehingga rangkaian yang ada kapasitornya kita ubah menjadi rangkaian ekuivalen. Yang pertama kita cari impedans input. Pada rangkaian ini impedans inputnya sama dengan RE besar. Kita paralelkan dengan RE kecil. Untuk impedans outputnya karena menggunakan sifatnya tadi, Z output sama dengan RC. Yang ketiga itu penguatan tegangan atau AV. Untuk mencari penguatan tegangan, kita membutuhkan nilai V0 dan VI. V0 yaitu min I0 kali RC. Sehingga kita dapatkan V0 yaitu A kali VI per RE kali RC. Kita substitusikan ke dalam rumus V0 per VI. Sehingga kita dapatkan nilai AV yaitu RC per RE. Untuk nilai penguatan arus atau AI, kita asumsikan RE besar lebih besar daripada RE. Sehingga kita dapatkan AI itu rumusnya I0 per I input, yaitu min alfa kali I input per I input. Sehingga nilai min alfa, dengan min alfa itu mendekati nilai ke satu. Kita lanjut rangkaian ketiga yaitu kolektor feedback. Di mana kita harus seperti biasa mensubstitusikan nilai yang ada pada rangkaian ini menjadi rangkaian ekuivalen. Dengan cara sumber kita jadikan nol, kaki kita jadikan ke ground, dan ada kapasitor kita jadikan kapasitor ekuivalen. Yang pertama kita untuk cari impedansi input yaitu ZI. Kita membutuhkan beberapa nilai yaitu VI per II. Kita cari di sini nilai semua itu dengan cara I0 sama dengan I aksen tambah beta kali IB. I aksen itu yaitu V0 kurang VI per RF. Kita substitusikan nilai itu ke dalam nilai V0 sehingga kita dapatkan I aksen itu min beta kali IB kali RC tambah RE per RC tambah RF. Sehingga kita dapatkan rumus impedansi inputnya setelah kita masukkan ke dalam rumus ZI VI per II yaitu RE kecil per satu per beta tambah RC per RE tambah RF atau R feedback. Yaitu kita lanjut ke impedansi output atau Z output. Jika diatur V inputnya menjadi nol, rangkaiannya menjadi seperti ini, yaitu kakinya langsung menuju ke ground. Ini kita short beta kali IB sama dengan 0 ampere. Maka nilai Z outputnya kita dapatkan itu mendekati nilai RE paralel dengan RF. Kita lanjut dengan penguatan tegangan atau AV, yaitu kita membutuhkan nilai V0 per VI, di mana V0 itu rumusnya I0 min I0 kali RC.
Setelah kita substitusikan semua nilai yang ada untuk I0 dan RC, kita dapatkan rumus V0 yaitu min beta kali IB dikali 1 kurang RC tambah RE per RC tambah RF dikali RC. Sehingga kita dapatkan rumus AV itu mendekati min RC per RE. Min di sini menandakan adanya perubahan fasa. Namanya itu sebagai pembalik fasa 180 derajat. Kita lanjut ke penguatan arus atau AI. Besar arus ini berarti diperkuat, sehingga kita butuhkan rumusnya I0 dan II. Untuk I0 kita dapatkan dari I aksen tambah beta kali IB. Dengan kita substitusikan nilai I aksen berapa dan IB-nya berapa, sehingga kita dapatkan rumus I0-nya beta kali IB dikali RF kurang RE kecil per RF tambah RC. Jika RF-nya kecil dari RE kecil, maka kita dapatkan I0-nya itu mendekati nilai beta kali IB. Untuk I inputnya yaitu rumusnya IB kurang I aksen, di mana IB dikurang nilai I aksen tersebut. Sehingga jika kita substitusi nilaikan semua, kita dapatkan nilai I inputnya itu IB kali RF tambah beta RC per RF. Sehingga nilai AI sama dengan I0 per I, yaitu mendekati nilai RF per RC. Jika beta RC-nya kecil dari RF, atau nilainya bisa beta RF per RF tambah beta RC. Kita lanjut ke rangkaian tabel 5.2 untuk yang nomor 4. Inilah gambar rangkaiannya semua rangkaian AC, semua kakinya menuju ke ground dengan V1-nya menuju ke emitter dan V0-nya dari arah kolektor. Kita ubah dulu rangkaian ini menjadi rangkaian ekuivalen dengan substitusi semua nilai yang ada dan semua sumber menuju ke nol dan semua kapasitor kita jadikan kapasitor ekuivalen. Pertama kita cari nilai AV yaitu dengan V0 per VI input. Kita cari V0 yaitu IC kali RC paralel RL. Sehingga kita dapatkan nilai AV yaitu RC paralel RL paralel RO per RE. Jika RO diketahui. Untuk mode hybridnya, kita perlukan nilai IC, IE, V0, sehingga kita masukkan ke rumus AV tadi, yaitu V0 per VI. Dengan V0-nya yaitu min HFB kali VI per HIB, dikali RC paralel RL. Sehingga kita dapatkan nilai AV-nya itu min HFB per HIB dikali RC paralel RL. Untuk nilai impedasi inputnya, karena dia punya dua jalur, ground RE dan RE kecil, maka kita dapatkan ZI-nya itu RE paralel HIB. Dengan HIB itu adalah ganti dari nilai RE dan impedasi outputnya itu mendekati nilai RC. Kita lanjut ke rangkaian terakhir, yaitu ini rangkaiannya dengan semua kaki menuju ke ground, ada kapasitor, ada VCC. Kita ubah dulu seperti biasa menjadi rangkaian ekuivalen dengan kita mencarinya, yaitu kita cari AV terlebih dahulu, yaitu dengan V0 per VI. Kita butuhkan nilai IE dan nilai IC. Sehingga kita substitusikan ke dalam V0 yaitu min IC, RC paralel RL dengan nilai itu min VI per RE kali RC paralel RL, sehingga kita dapatkan nilai AV yaitu min RC paralel RL per RE. Yaitu untuk mode hybrid mode-nya yaitu jika IB-nya VI per HII tambah HFE kali RE, maka kita lakukan AV-nya itu min RC paralel RL per RE. Dan untuk impedasi inputnya, karena arus pada kaki emitter IB, maka nilainya yaitu beta tambah 1 kali IB dengan mendekati beta kali IB, sehingga kita dapatkan nilai Z-nya itu RL R1 paralel R2 paralel ZB, yaitu R1 paralel R2 paralel beta RE tambah RL. Nilai ini didapatkan dari substitusi dari nilai ZB dari VB per IB. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.